Silakan Kak, buka suara sendiri Kak. Selamat malam Pak Ben dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulaikan ibadah DSS kita malam hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan satu sembahan. Saat ini, saat iman, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan satu sembahan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Lagu kedua, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Bapa yang kami sembah, kami puji dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, beserta dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjaga melindungi kami dari pagi sehingga malam ini. Terpujilah Engkau Bapa, kalau pada malam ini juga Engkau mengumpulkan kami di sini Tuhan, dalam doa setiap Senin. Kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan menolong setiap kami Bapak yang sudah ada maupun rekan-rekan yang mungkin masih dalam persiapan. Tuhan kiranya berkati peralatan yang kami gunakan Bapak agar supaya kami boleh beribadah memuliakan nama-Mu dengan baik. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, biarlah ibadah malam ini boleh jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian Tuhan Kaulah pengharapanku.
Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Doa penyembahan saya minta kesediaan Ibu Esther. Sebelum itu saya mau baca dulu firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh kita kepada Allah merupakan persembahan yang sejati dan berbau harum di hadapan Allah. Mempersembahkan tubuh artinya kita menggunakan tubuh yang saat ini kita miliki agar tetap kudus dan berkenan, sehingga boleh dipakai oleh Allah untuk pelayanannya di dunia. Mari kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa penyembahan. Lagunya gimana, Yus? Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Bu Yusi, suaranya belum dibuka. Nyanyi pujian bagimu. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Bu Esther, silakan Bu Esther. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah, dan kami muliakan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Kami mengucapkan puji syukuran terima kasih Tuhan telah menyertai dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Kami mengucapkan puji syukuran terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh beribadah bersama-sama malam hari ini, memuji memuliakan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Malam hari ini tak putus-putusnya kami naikkan puji-pujian kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah Tuhan. Kami memuji dan memuliakan Engkau atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua Tuhan, di mana Anak-Mu telah berkorban untuk menghapus dosa-dosa kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami terus memuji memuliakan Engkau. Tuhan, kami juga mohon kiranya Tuhan berikan kami semua kemampuan Tuhan untuk juga kehidupan kami boleh memuliakan Engkau, agar supaya kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Hati, roh, dan jiwa kami Tuhan boleh terus memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, agar supaya dimanapun juga kami berada Tuhan, kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka bagi banyak orang Tuhan, di mana kami terus menjadi teladan Tuhan. Kami terus membawa nama Tuhan Yesus Kristus untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami terus Tuhan anak-anak-Mu, agar supaya kami mampu untuk melakukan itu semuanya Tuhan. Kami mampu untuk hidup kudus di hadapan-Mu, kami mampu untuk memuliakan Engkau dimanapun juga kami berada. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau akan mendengar doa-doa kami. Engkau akan membimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami mampu untuk menjalankan apa yang berkenan kepadamu, apa yang menjadi perintah-perintah-Mu kepada kami. Dan kami boleh terus taat kepadamu dan terus memelihara kekudusan hidup kami. Kami hanya dapat melakukan semuanya itu di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu yang indah ini Tuhan. Biarlah kami terus memuji dan memuliakan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Esther. Kita akan masuk kepada doa pengampunan dosa. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Allah tahu bahwa manusia memiliki banyak kelemahan, dan Dia menerima kita apa adanya. Tidak perlu memiliki target untuk menjadi sempurna, melainkan berusaha perbaiki sifat-sifat buruk kita. Allah lebih melihat hati. Dia suka dengan orang yang mau berusaha dan memiliki hati yang tulus. Apabila kita sungguh-sungguh minta maaf, maka Dia akan mengampuni karena Dia memiliki kasih setia yang berlimpah bagi orang yang berseru kepadanya. Doa pengampunan dosa saya minta kesediaan daripada Ibu Yvonne. Sebelum itu kita angkat pujian dulu sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau berikan
Ivon, silakan Bu Ivon. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Malam hari ini kami sungguh bersyukur karena di hari yang baru kami kembali masuk ke minggu yang baru, yang semuanya ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Terima kasih kami boleh Tuhan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, itu semua karena pimpinan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan mengaku akan kesalahan-kesalahan kami, karena kami tahu Tuhan bahwa banyak hal yang kami lakukan tanpa kami sadari sudah menyakiti hati Tuhan. Baik itu di dalam tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan kami, bahkan sikap hati kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, mohon ampun ya Bapa untuk kesalahan dan dosa kami, sehingga kami Tuhan layak untuk menikmati pengampunan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk tetap setia dan taat kepadamu, berikan kami Tuhan Roh Kudus untuk tuntun kami, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengikuti perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang maha baik rela memberikan anak yang tunggal untuk menebus dosa kami manusia. Untuk itu Tuhan, sekali lagi kami Tuhan mengucap syukur dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Baharui hidup kami semua Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk menikmati kasih dan sayang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ivon. Kita akan masuk pada doa ucapan syukur. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Doa ucapan syukur saya minta kesediaan Pak Ben. Sebelumnya kita angkat pujian lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Pak Ben, silakan Pak Ben. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan. Inilah kami manusia-manusia ya Tuhan, yang selalu minta ampun, tetapi kami berbuat lagi. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesabaran-Mu. Terima kasih atas bimbingan-Mu Tuhan. Kuatkan kami Bapa, supaya kami tetap berjalan tanpa berbalik ke belakang dan melihat hari-hari yang kami lalui dengan penuh kesalahan, tetapi percaya Tuhan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Janganlah kamu menghitung hari-hari dan kejahatan kami, tetapi Tuhan ampuni kami dan pimpin kami terus, supaya kami tetap berjalan di jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Ben. Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama Aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mendengarkan kebenaran firman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang membawakan firman maupun yang mendengarkan, agar supaya kami boleh memahaminya dengan benar, dan terlebih pada itu kami boleh melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, dan ampuni kami agar supaya kami layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sesuai dengan almanak GKO bahwa di dalam minggu-minggu ini kita berbicara tentang tanda anak-anak Allah. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai menyucikan diri, nah minggu ini kita berbicara pada percaya. Nah, kita buka firman Tuhan diambil dari Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sedengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang telah diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaannya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah tetapi megang perintah-perintahnya. Sampai di situ pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya lihat di buku almanak bahwa Asaf ini dia menulis 12 Mazmur ya. Antara lain Mazmur 50 dan Mazmur 73 sampai 83. Asaf adalah keturunan Gerson, putra Lewi. Dia ditunjuk
oleh kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dengan memakai ceracap ketika tabut dibawa masuk ke Yerusalem. Daud mengangkat Asaf sebagai kepala paduan suara dalam kebaktian. Jadi Asaf ini adalah kalau kita siapa ya, ketua puji-pujian, ketua bagian lagu-lagu Pak Ran ya. Jadi Asaf ini itu adalah keahliannya ya. Mazmur ini merupakan catatan yang luar biasa dari generasi ke generasi yang mengarahkan telinga dan mulut Israel kepada ajaran-ajaran Tuhan. Dalam Mazmur ini, Israel diingatkan untuk mempertahankan Taurat Tuhan. Tidak melupakan perbuatannya dan tidak memberontak kepadanya. Mereka diperingatkan untuk tidak mengulang perbuatan nenek moyang mereka yang telah memberontak dan mengeraskan hati di padang gurun, sehingga Allah membinasakan mereka. Asaf memanggil Israel untuk mendengar pengajarannya. Ayat 1 dan 4 ya. Dan terus mengajarkannya kepada generasi yang akan datang. Ayat 5 dan 6. Hal ini direncanakan Tuhan agar Israel dapat mempercayai Dia dan mematuhi perintah-perintah yang diberikannya. Ayat 7. Sehingga Israel tidak jatuh ke dalam ketidakpercayaan dan pemberontakan seperti nenek moyang mereka. Pemberontakan seperti ini telah mewarnai sejarah perjalanan Israel bersama Allah sejak mereka berada di padang gurun. Contohnya ketidaktaatan ini nyata dalam kehidupan kerajaan utara yang mengabaikan perjanjian mereka dengan Tuhan dan melupakan karya penyelamatannya. Melalui Mazmur ini, kita dapat melihat bahwa kegagalan sejarah Israel yang diwarnai dengan pemberontakan nenek moyang mereka disebabkan karena satu, mereka gagal untuk setia mendengar ajaran yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Kedua, mereka mengabaikan sejarah karya Allah yang dahsyat dalam perjalanan hidup mereka. Ikatan perjanjian Allah dengan umatnya penting dihayati oleh semua umat turun-temurun dari generasi ke generasi. Orang tua biasanya suka sekali bercerita kepada anak-anaknya tentang hidup mereka dulunya. Kehidupan mereka dulu seperti apa. Bisa cerita tentang kisah perjuangan, soal tumbuh kembang mereka, malah ada juga bercerita kapan mereka bertemu sehingga mereka bisa menjadi satu keluarga. Tak jarang ada begitu banyak nasihat yang tersirat di dalamnya. Itu diungkapkan agar pendengarnya makin bijaksana dalam kehidupan ini dan makin menjadi lebih baik. Itu adalah pelajaran yang berharga saat kita dididik dalam sebuah keluarga. Saya rasa kita semua yang ada di sini pernah mengalami itu, dididik oleh orang tua kita tentang bagaimana kita harus hidup. Bahkan banyak juga orang tua yang benar-benar menjadi video buat kita. Pemazmur juga belajar untuk mengingat setiap karya Tuhan dalam sejarah. Semuanya itu dituliskannya dengan lengkap dalam Mazmur 78 ini. Ada banyak kegagalan yang terjadi dalam hidup bangsa Israel, sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi mereka. Tuhan juga banyak memberi karya-karya yang ajaib agar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ayat 7. Dan semuanya ini menjadi pelajaran agar di generasi selanjutnya mereka makin setia dan taat kepada Tuhan sehingga tidak merasakan murka Tuhan. Ayat 8. Suatu perbuatan yang diceritakan dapat mengilhami pendengar untuk makin merubah cara hidupnya menjadi lebih baik di hari esok. Dalam kehidupan kita, janganlah kita lupa untuk menceritakan tentang setiap karya Tuhan. Banyak perbuatan Tuhan yang nyata dalam hidup kita, bukan? Ceritakan dan perkenalkanlah Tuhan pada sebanyak mungkin orang agar mereka makin bertumbuh dalam iman dan makin taat. Sungguh indah jika mereka
akhirnya menjadi generasi yang memuliakan nama Tuhan karena terinspirasi dari cerita kita. Firman Tuhan mengajarkan kita agar kita tidak melupakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam gurun di kehidupan kita. Jikalau kita memiliki kuasa dan kekuatan, kita jangan sombong. Semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan. Apabila kita mengalami kegagalan atau hal lain yang tidak membuat hati gembira, bersandarlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja dan orang tua berkewajiban mengingatkan anak cucunya akan kasih setia Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah melupakan kebesaran Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan luar biasa yang pernah dilakukan untuk kita pada masa lalu. Dan percayalah, Dia masih sanggup dan mampu melakukan lagi. Hari ini, esok, dan selamanya. Sebab Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Saya sangat mengidolakan bapak saya. Jadi kalau dia biasanya kita bercerita di meja makan pagi dan makan malam. Dan biasanya dia bercerita tentang kejadian yang dulu-dulu yang dia pernah alami. Karena bapak saya hidupnya itu, dia pernah masuk penjara. Selama 3 bulan, ibu saya lagi hamil. Nah, dia mengambil di sini ya orang dia mengucap syukur dia di dalam penjara karena di dalam penjara itu dia bertemu dengan orang-orang jagoan-jagoan politik permesta. Nah, dia diajarkan cara-cara politik dan ketika dia 3 bulan dia keluar karena memang dia tidak bersalah. Itu hanya fitnah yang menyampaikan kepada tentara nasional Indonesia bahwa dia itu permesta, pemberontak. Jadi dia dimasukkan penjara, tapi ternyata tidak terdapat kesalahannya. Tapi dalam penjara itu dia belajar dari orang-orang permesta itu. Dia kan jadi satukan tahanan politik. Dia belajar dari mereka dan keluar mereka kasih buku. Jadi bapak saya itu aslinya guru SMP. Ya, guru SMP. Tapi dia masih muda, dia sudah jadi ketua GMKI, jadi ketua pemuda. Dia sangat aktif. Nah, dia keluar dari situ. Dia berpolitik. Ya, dia nggak jadi guru lagi. Karena dia dalam 3 bulan dia belajar. Jadi dia bilang, saya masuk penjara justru dapat ilmu banyak. Ketika dia keluar dari penjara, dia itu berpolitik. Dan dia menjadi ketua Partai Kristen Indonesia, Perkindo di Minahasa, di kabupaten. Ya, jadi di situ. Dan zaman dulu itu sama kayak sekarang. Kalau orang politik itu bisa jadi pejabat kan? Kalau siapa yang jadi bupatinya kan dia bisa nunjuk siapa, jadi nggak mesti pegawai negeri gitu loh. Kalau dia adalah dari partai. Nah, bapak saya salah satu yang situ karena dia ketua Parkindo, dia jadi kepala dinas P&K. Nah, di situ karirnya terus sampai dia dia menceritakan hidupnya bahwa ya itu asal usulnya dari penjara gitu. Jadi kita jangan pernah melihat sesuatu hal-hal yang buruk terjadi pada kita itu buruk. Dia selalu mengingatkan gitu bahwa di balik itu selalu ada pelangi. Banyak sekali cerita-cerita yang dia sampaikan kepada anak-anaknya, tapi yang paling berkesan buat saya yang saya ingat karena ini buat saya ini hits. Jadi dia ada pesan. Bapak saya 1 tahun sebelum dia meninggal, pulang dari Jakarta, yang kata dokter tinggal 3 bulan lagi meninggal. Terus kita usulkan, cerita dong, tulis dong riwayat hidupnya. Biar anak-anak lebih tahu gitu kan. Belum tentu kita dicetak semua, karena kan kita keluar dari sana. Jadi dia bikin buku. Kita cari seorang wartawan, terus dia cerita hidupnya di situ, jadi direkam, jadilah buku. Nah, waktu itu belum jadi buku, masih jadi itu, dia masih di rumah sakit. Saya berbicara dengan bapak saya. Terus dia bilang, dari dulu dia selalu bilang, kalau kamu sudah umur 50 tahun, kamu persiapkan pensiun. Jangan sudah mau pensiun, baru gerada gerudu.
Kamu harus persiapkan, umur 50 harus siap pensiun. Udah siapkan, jadi kamu nggak kaget. Jangan ikut seperti papi. Kalau bapak saya sampai dia meninggal 80 dia belum pensiun. Pensiun pegawai negeri, pensiun sana, pensiun sini. Nggak selesai-selesai dia punya pensiun. Tapi kamu tuh pasti karena kerja di perusahaan, di BUMN pasti akan pensiun. Jadi persiapkan. Dan di dalam buku ini, dia tulis gitu loh, masalah ini. Saya bacakan di sini, ini bahasa Manado, nanti saya terjemahkan. Jadi gini, dia bilang gini, mesti siap jadi gula, yang siap juga jadi tali pahit. Jadi harus siap untuk jadi gula maupun tali pahit. Tali pahit itu kayak sayur pahit ya. Sebab ada waktunya semua kupu-kupu datang batera pengana, dia bilang. Ada waktunya semua kupu-kupu yang indah-indah datang. Dan ada pada waktunya Helebi Fideng Larel Sorimak datang badekat. Lucu kan kata-katanya Mas Mano, Helen Bivi sedangkan semut sama lalat udah nggak mau datang ke kamu. Itu ada waktunya. Dan ya jujur saya mesti katakan di sini bahwa beda ketika kita belum pensiun dan kita pensiun. Kita belum pensiun setiap hari yang nyari kita banyak banget. Tapi ketika pensiun di situ kita bisa memilah, oh ini yang teman saya. Ini bukan teman saya. Itu yang maksudnya Bapak saya. Sedangkan Hele Bivi kata Hele lalat nih mau batera. Senimak mau datang karena waktu itu cuman perlu banyak gula kan, kalau gula udah habis ya sudah. Dan itu menjadi buat saya hits karena oh iya ini saya dapat nih. Akhirnya kan kalau belum terjadi kan pasti masih gimana sih, apa iya gitu kan. Nah setelah terjadi oh iya benar juga. Jadi banyak sekali kata-kata inspiratif yang dia keluarkan dan memang sih terus terang aja saya bilang banyak sekali dipakai orang Pemda Sulut. Dan kemarin minggu lalu kita mengadakan ibadah syukur karena 5 tahun Bapak udah di surga. Kami selalu bilang begitu sama anak-anak cucu semua yang kecil-kecil juga. Opa mana, opa udah di surga. Selalu kita bilang begitu dan selagi masih kuat setiap itu kita ngerayain karena apa? Kita berpegang pada Amsal 10 ayat 7. Amsal 10 ayat 7 adalah kenangan kepada orang benar mendatang berkat. Tadinya pertama kali saya bilang, kok kenangan pada orang benar mendatang berkat, bagaimana caranya, hubungannya apa? Ya akhirnya saya bisa dapat juga gitu, oh iya ya kalau kita bikin acara ibadah, pendetanya kan khotbah. Jadi orang yang dengar kan dapat khotbah ya, dia dapat berkat. Ya kan? Jadi di situ saya bilang, oh iya, karena sebenarnya awal-awalnya saya selalu, kok masih dirayain gitu, ada perasaan, gimana ya, kan orang udah meninggal gitu. Oh ternyata, oh iya, kenangan kepada orang benar itu mendatangkan berkat. Jadi kalau kita hidup benar, walaupun kita sudah meninggal, kita masih bisa menjadi berkat buat orang lain. Gitu. Dan itu kena sekali dengan pembacaan firman Tuhan hari ini, bahwa kita harus menceritakan itu dari generasi-generasi kita. Kalau kita nggak menceritakan, terus siapa yang akan menceritakan? Siapa yang akan menceritakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, saya belajar dari papi saya ini. Ada beberapa lagu kesayangan dia. Dan yang suka dia nyanyikan. Sebenarnya dia suaranya jelek. Nggak bagus, fales gitu loh. Beda dengan ibu saya. Kalau bapak saya itu fales. Kalau nyanyi kita suka, fales. Tapi ada lagu-lagu yang dia suka. Kalau kita bikin acara, kalau di Manado kan selalu keluarga nyanyi kan. Dia yang pilih itu lagu. Saya mau nyanyi ini, ini kesukaan dia nih. Tiap langkahku, pokoknya lagu Kidung-Kidung Jumat dia suka. Nah, kemarin waktu acara kita, karena kita epidemi corona ini kan, jadi kita nggak bikin acara di rumah di Manado, jadi kita bikin itu daring online ya, pakai Zoom. Dan kita mau mengenang anak-anak cucu sampai Cece, kita menyanyi gitu. Kita mau mengenang dia dengan lagu kesayangan dia, itu Kidung Jemaat 393. Coba Kak Yusti tolong pasangin dong lagunya. Ini saya melihatnya dia nggak usah ngomong apa kata-kata itu, kita sendiri yang mengerti. Akhirnya anak cucunya hafal lagu itu. Karena apa? Karena kembali lagi, jadi apa kita itu harus belajar dari orang-orang tua kita, bahwa kita harus mengajarkan generasi kita
untuk hidup lebih baik dari kita. Ini salah satu lagu kesayangannya yang kemarin kita menyanyikan di acara itu. Tuhan betapa banyaknya berkat. Yus, suaranya belum keluar, Yus. Jangan dilihat suaranya ya Bapak Ibu, tapi kata-katanya. Kak Yusti, suaranya nggak ada. Saya nggak dengar suaranya. Oh, Ya, nggak kedengaran. Share suara, share audionya. Jadi kata-katanya sangat menginspirasi karena anak-anak, cucu-cucu, cece-cece aja yang kecil-kecil itu dihafal. Dan mungkin kalau ibu-ibu Pak Ben dengar, mungkin suara anak-anak sekolah minggu lebih bagus gitu loh daripada yang besar-besar. Lebih pas gitu ya. Ya kita yang yang udah lebih senior, apalagi ibu saya kalau nyanyi kan udah pales kan. Tapi mau nyanyi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Amin. 1, 2, 3. Itu nggak usah. Yus, nggak usah Yus. Amin, terima kasih Pak Ben dan ibu-ibu.
sudah menonton lagu kami generasi ke generasi. Semoga kita semua juga bisa dimampukan untuk menceritakan kasih Tuhan kepada generasi kita selanjutnya. Amin. Kita akan masuk kepada doa syafaat. Saya bacakan doa-doa, pokok-pokok doa. Mungkin kalau masih ada yang kurang, tolong ditambahkan ya. Doa pertama, kita berdoa untuk Gembala Sidang, Majelis, Diaken, dan Guru Sekolah Minggu GKU Bintaro Jaya. Kedua, kita mau berdoa buat pemerintah Republik Indonesia diberikan berkat dalam penanganan COVID dan juga dalam menghadapi resesi ekonomi di semester 3 ini. Kita berdoa buat petugas garda terdepan yang memberantas COVID, para medis, para dokter, TNI, dan Polri. Keempat, kita berdoa untuk orang sakit dan pemulihan di GKU Bintaro Jaya di jemaat kita. Dan kelima, kita berdoa untuk rencana Natal Komisi Sekolah Minggu tanggal 12 Desember 2020. Apakah ada tambahan? Misalnya orang sakit. Besok hari Rabu yang Pendeta Marta. Oh, perkawinan. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Orang-orang sakit udah, Bu. Udah. Mungkin makanya selain yang ada di apa namanya? Di warta, mungkin yang di luar tambahan. Ya. Di warta belum masuk nama Ibu Marcelina Blegur ya. Tinggal ditambahin dalam ya, nanti minggu depan katanya kan? Pemulihan ya, dia udah pulang di rumah sakit, dari rumah sakit cuma pemulihan di rumah ya. Oke. Ibu Blegur ya, mana dia? Marcelina Blegur. Kita bagi ya, biar semua kebagian, biar nggak ada yang ketiduran nih. Doa pokok pertama, kita berdoa buat Gembala Sidang, Majelis, dan Diaken, Guru Sekolah Minggu, dan Guru Sekolah Minggu. Saya minta Ibu Ican, boleh? Ya. Kedua, buat pemerintah dalam penanggulangan COVID dan resesi ekonomi. Saya minta Ibu Susi, boleh? Kemudian sekaligus berdoa buat itu ya Bu, yang petugas garda terdepan COVID, para medis, dokter, TNI, Polri ya, sekalian ya. Kemudian kita berdoa buat orang sakit dan pemulihan, tambahan Ibu Marcelina, saya minta Kak Mita ya, berdoa buat orang sakit, diakonia. Kemudian dulu mau lihat siapa lagi di sini. Kok Bu Linda udah nggak ada mukanya? Mukanya aja nggak ada, tapi orangnya ada. Mungkin tidur kali ya. Ini berdoa buat rencana Natal Komisi Sekolah Minggu. Bu Lucy, boleh ya Bu Lucy? Dan terakhir perkawinan Pendeta Marta, sekaligus berdoa buat kita yang hadir dan berkat Ibu Pendeta Iren, boleh? Oke. Tanggal berapa Natal Sekolah Minggu? Tanggal 12 Desember. Oke, thank you. Ya. Mulai dari Ibu Ican, silakan Bu. Ini ikut dengan itu Bu Grace, dengan garda
terdepan Polri tadi Enggak, bukan? itu gak ada tuh yang berdoa buat pemerintah itu yang kedua. Bu Susi. Oh Bu Susi, oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, jika Engkau masih memberikan waktu bagi kami Tuhan, untuk berkumpul setiap hari Senin. Terima kasih Tuhan, seberapa orang pun kami yang ada di sini, kami bersyukur Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada malam ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Tuhan, pertama kami berdoa untuk gembala sidang kami Bapak, Ibu Iren, bersama dengan keluarga ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan Tuhan pelihara kesehatan beliau Tuhan, di dalam melayani kami jemaatnya ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk semua majelis dan diaken ya Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di mana kami Tuhan melakukan ibadah kami dengan online. Kami tahu Tuhan apa yang sudah dan boleh dilakukan oleh para majelis Tuhan. Tuhan Kau berkati hikmat yang kembali kami mohon kepadamu, karena kami tidak tahu berapa lama lagi kami beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu Bapa yang baik, senantiasa kami berserah kepadamu untuk kesehatan Tuhan, kesehatan kami, kekuatan, dan biarlah Tuhan memberkati semua kami Tuhan. Tuhanlah yang berikan kesehatan kepada kami. Siapapun kami Tuhan yang menjadi jemaat gereja GKO Bintaro Jaya Tuhan, yang terdampak dengan COVID-19 ini, apakah itu majelis diaken dan semua komisi Tuhan Yesus, bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan, dengan cara Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami tidak akan berkekurangan. Terima kasih Bapa yang baik. Seluruh ibadah kami juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, yang mana sudah kami boleh syukuri Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan biar juga ke depan ini Tuhan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, agar juga berjalan dengan baik sampai kapanpun kami tidak tahu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpuji Engkau Bapa, haleluya. Bapa yang kami sapa di Kau dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kesempatan indah Kau berikan bagi kami di malam hari ini sudah boleh berkumpul dan menaikkan puji-pujian
Bu Susi hilang ya? Iya, Bu Susi. Oh, itu muncul lagi. Nah, mungkin videonya dihilangin kali. Maaf Tante Susi, suaranya dimatiin. Enggak kedengaran suaranya, minta dibuka. Oke. Ya Tuhan, doa-doa kami yang kami sudah sampaikan malam ini, kiranya Engkau mendengarnya, Engkau mau menolong juga para petinggi negeri ini, sehingga mereka boleh membantu Bapak Presiden Jokowi dalam menangani resesi yang dihadapi oleh karena pandemi ini. Tuhan, tolong Tuhan, di mana-mana rakyat Indonesia menjerit, bangsa yang Engkau berikan, karuniakan bagi kami ini, kemerdekaan yang Engkau berikan bagi kami ini, kami yakin dan percaya Engkau menolong kami. Engkau akan menolong, memberikan jalan keluar bagi kesulitan saat ini yang dihadapi oleh kami semua. Kami bersyukur, memuji nama-Mu karena kami masih boleh hidup pada saat ini dan dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendukung akan garda terdepan dari para Polri, para medis yang menangani para penderita yang kena COVID. Tuhan tolong beri mereka kesehatan, beri mereka ketulusan dalam hatinya, sehingga mereka boleh menolong orang-orang yang terkena COVID ini dan boleh dengan sukarela, dengan penuh ketulusan menolong, membantu orang-orang yang sakit. Engkau memberikan juga kesehatan bagi para medis, baik dokter, baik perawat, semuanya ya Tuhan yang bekerja merawat orang-orang sakit. Kiranya dengan perawatan mereka, orang memperoleh kesembuhannya yang datang daripada-Mu melalui mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah semuanya Engkau satukan dalam kasih setia-Mu, sehingga orang akan merasa dan menyadari bahwa semua itu hanya datang dari pertolongan Tuhan sendiri. Dan semua mata tertuju kepada-Mu ya Bapa. Dan semua lidah mengaku hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang bisa kami naikkan saat ini, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kak Mita, silakan Kak Mita. Bu Mita, Belum buka itunya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, membawa doa dan permohonan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, GKU Bintaro Jaya yang sedang sakit, yang dalam kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Elians Ilin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Ibu Christine Hutagalung Brutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Pendeta Carolina Lopulalan, Pendeta Bob Siahaya, Pendeta Ika Carolina, Bapak Friski Swatan, Ibu Teli, Klaus, dan juga Tuhan yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk mereka sehat kembali dan pulih. Kami berdoa buat Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Meliana Yeni Berumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Swatan, Oma Lisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga, Bertu Simbolon, dan juga Tuhan Ibu Marcelina Blegur. Tuhan Yesus, Engkau adalah tabib yang agung Tuhan.
Kami hanya bermohon dan berdoa kepadamu untuk saudara kami, jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit dalam pemulihan. Tuhan terus yang menjamah, Tuhan juga yang memberkati agar mereka terus bersuka cita dan mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Tuhan, kami bawakan doa kami ini ke dalam tangan-Mu dengan pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kami sembah di Kau dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tetap setia terus menyertai akan kehidupan kami hari lepas hari, saat lepas saat hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa, ajar kami semua untuk terus mengucap syukur kepadamu di sepanjang hari ini Tuhan, di hari yang pertama di minggu yang baru ini. Kami datang kepadamu untuk menaikkan doa-doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapak, terlebih lagi Engkau sudah menyertai dan memberkati kami semua sejak pagi hari tadi hingga pada malam hari ini dalam semua kesibukan-kesibukan kami, aktivitas kami, pekerjaan-pekerjaan kami ya Tuhan, Engkau sudah berkati kami. Dan berkat-berkat yang boleh kami terima, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami terus berserah dan bersandar kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, Allah Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami khusus juga berdoa pada malam hari ini untuk Komisi PI yang dengan setia terus mengadakan ibadah pada malam setiap hari Senin dalam doa-doa permohonan. Engkau terus menyertai dan memberkati akan semua pengurus yang terlibat di dalam Komisi PI, khususnya Engkau berkati akan Bu Esther bersama dengan keluarga, Ibu Cucu bersama dengan keluarga, Pak Ben juga bersama dengan keluarga. Engkau tolong mereka ya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, persatukan hati mereka ya Tuhan untuk terus mereka setia dan sehati untuk terus mendukung akan setiap ibadah di hari Senin ya Bapa. Sehingga di dalam pelayanan-pelayanan mereka boleh bersatu hati ya Bapa. Dan nama Tuhan senantiasa terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Khususnya juga kami berdoa untuk rencana Natal anak-anak sekolah minggu yang akan diadakan pada tanggal 12 Desember. Bapak yang penuh kasih, segala rencana ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah rencana Natal anak-anak sekolah minggu ini ada juga dalam rencana kasih Tuhan. Dan Tuhan juga yang sudah mempersiapkan anak-anak sekolah minggu ini dari yang kecil sampai yang besar ya Tuhan. Walaupun saat ini kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua. Sehingga di dalam rencana kami pada Natal anak-anak sekolah minggu pada tanggal 12 Desember nanti ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Anak-anak semua Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Keluarga-keluarga dari anak-anak ini, orang tua juga Engkau persiapkan mereka. Sehingga orang-orang tua ini terus memimpin, membina anak-anak sekolah minggu ini. Walaupun saat ini masih beribadah online di rumah masing-masing. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan bersama anak-anak sekolah minggu, di mana kerinduan mereka juga untuk terus bisa berkumpul bersama dengan rekan-rekan. Tapi kami percaya Tuhan satu waktu pandemi COVID-19 ini akan berlalu ya Bapak. Dan kami senantiasa terus berkumpul memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapak yang penuh kasih, kami juga menyerahkan untuk guru-guru sekolah minggu, untuk Kak Grace sebagai pimpinan ya Tuhan, koordinator, Tuhan juga senantiasa memberkati akan semua guru-guru sekolah minggu ini. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, untuk mereka terus mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu hal-hal yang benar. Khususnya pada minggu hari ini ya Tuhan, mereka mengajarkan kepada anak-anak untuk terus percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bukan mereka hanya sekedar percaya Tuhan, tapi biarlah anak-anak sekolah minggu ini terus mempercayakan hidup mereka, hidup orang tua mereka, hanya ke dalam tangan pimpinan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, persiapkan rencana Natal sekolah minggu tanggal 12, kami percaya segala sesuatu Tuhan Yesus akan mempersiapkannya, baik dana, baik dekorasi, baik apapun itu yang menyangkut di acara Natal, di mana anak-anak sekolah minggu ini sungguh rindu Tuhan untuk menantikan Engkau sang bayi Natal
yang akan lahir di hari Natal tanggal 25 Desember nanti. Biarlah di awal semuanya itu kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu dan berikan kesehatan juga kepada mereka untuk terus bergandengan tangan, bersatu hati ya Tuhan, untuk terus membina anak-anak sekolah minggu ini, sehingga anak-anak semua ini boleh bertumbuh searah dengan Engkau ya Kristus, dan boleh menjadi anak-anak yang terus diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua rencana ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Gembala kami yang baik. Kami sudah berdoa memohon dan mengucap syukur selalu kepada Bapa di surga. Amin. Bapa di surga, malam hari ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk persiapan pernikahan Pendeta Marta dengan Saudara Yusefer pada tanggal 11 hari Rabu besok. Dan kami imani sungguh rencana indah ini semuanya ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan berkati kedua anakmu, Pendeta Marta dan juga Saudara Yusefer, dalam mempersiapkan diri, kedua keluarga yang akan hadir. Dan biarlah ibadah peneguhan pemberkatan nikah yang akan berlangsung di gedung gereja Immanuel, itu semuanya berjalan dari awal pertengahan sampai akhir dalam penyertaan Tuhan. Para pelayan yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan juga Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu, agar ibadah ini yang juga nanti akan berlangsung, biarlah itu menjadi berkat bagi semua orang yang menyaksikannya. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kesehatan kami semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan malam hari ini hamba berdoa bagi setiap pribadi yang telah mengambil bagian di dalam doa setiap Senin malam ini. Secara khusus Ibu Grace yang sudah boleh Tuhan pakai untuk melayani melalui firman Tuhan, puji-pujian, biarlah Tuhan Engkau berkati agar apa yang beliau boleh lakukan malam hari ini itu menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, bahkan di tengah pelayanannya. Begitu juga Bu Yusti yang memfasilitasi kami, Tuhan juga berkati agar apa yang beliau juga lakukan itu menjadi berkat bagi kehidupannya. Berdoa juga Tuhan bagi kami semua yang hadir menjadi pendoa, baik Pak Ben, Ibu Lucy, Ibu Ivon, Ibu Ican, Ibu Susi, Ibu Esther, Bu Mita, dan juga Ibu Linda Simatau. Tuhan berkati kami semua, biarlah apa yang boleh kami lakukan malam hari ini, ketika kami mengaminkan setiap doa yang kami naikkan, biarlah Tuhan Engkau menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga kami, rumah tangga kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kalau sebentar nanti kami akan mengakhiri seluruh kegiatan kami, ibadah kami malam hari ini, biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Bu Pendeta. Terima kasih lagi Bu Gem. Dan semua yang hadir. Terima kasih.